Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini kita akan mempelajari materi statistika di mana kita akan menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita akan menganalisis, kita akan terlebih dahulu harus memiliki data tersebut untuk yang akan dianalisis. Nah, data yang akan kita analisis yaitu data distribusi normalkah atau tidak terkait data yang ada pada tabel berikut, yaitu berat badan dalam besaran kilogram dan tinggi badan dalam besaran sentimeter. Nah, kita akan coba perkecil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Terus kita akan ke bagian aplikasi SPSS-nya. Nah, di bagian aplikasi SPSS, sebelum kita masukkan terlebih dahulu bagian dari SPSS-nya, kita harus menamai bagian-bagian seperti misalnya ada bagian berat badan, terus juga ada bagian tinggi badan. Nah, permudah kita harus berubah di variable view terlebih dahulu, dilanjut ke name. Terus kita di sini klik BB. BB. Terus di sini juga ada TB. Terus di bagian type-nya tetap numerik, width-nya tetap 8, karena desimalnya tidak ada, kita jadikan 0 saja. Kalau memang ada, boleh ditambah desimal gitu. Kalau tidak ada, dijadikan 0 saja. Nah, di bagian name pun saya lupa bahwasanya di bagian name itu tidak bisa ada spasi gitu. Sehingga kalaupun memang ingin ada jarak, menggunakan garis bawah gitu seperti ini. Bentar. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kalaupun tidak, saya contohkan, nah seperti ini, maka tidak akan bisa. Nah, seperti itu akan muncul variable name contact and illegal character. Oke, kita lanjut. Di bagian sini ada label. Nah, label itu untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah berat badan, terus ini ada tinggi badan. Di bagian values-nya kita, karena di sini itu tidak ada apa-apa gitu ya, kayak sama dua-duanya angka, sehingga bagian values-nya dikosongkan. Kita perbesar terlebih dahulu. Di bagian measure-nya kita rubah menjadi scale, sama scale juga. Nah, setelah itu kita bisa beralih ke data view. Kita beralih lagi. Nah, sudah ya, sudah terlihat adanya perubahan ataupun perbedaan antara sebelum menggunakan data. Nah, kalau sebelum menggunakan data itu seperti ini, ada var-varnya gitu. Tetapi ketika sesudah ada perubahan data ataupun ditambahkan data, maka akan berubah seperti ini. Nah, kita akan tambahkan satu saja, seperti misalnya 54, dan di sini itu ada 160. Kebetulan saya sudah membuat yang memang sudah cukup lengkap. Kita akan
agar lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini datanya sudah ada. Di sini sudah lengkap ya, dimulai dari berat badan dan tinggi badannya. Semua kita ke analyze, bagian analyze, lanjut ke non-parametric test, terus ke legalisi dialog, terus ke sampel GS. Terus sudah di dua-duanya dari yang dari sini tuh kita pindahkan ke sini. Terus oke. Nah, ini sudah ada. Pengambilan keputusannya itu di mana jika sig lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika sig lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sig data untuk berat badan tadi sudah tertentukan, entah itu lebih besar ataupun lebih kecil dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal ataupun tidak normal. Terus juga sig data tinggi badannya tadi juga tercantumkan, maka lebih besar ataupun lebih kecil dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal ataupun tidak normal sehingga bisa dilanjutkan untuk pengolahan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke validitas dan reliabilitas, di mana vali- di mana analisis validitas dan reliabilitas adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk menguji data yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk melihat pertanyaan dalam kuesioner yang diisi oleh responden tersebut sudah mewakili populasi yang ada atau belum, atau sudah tepat mengukur yang hendak diukur ataupun belum. Nah, di sini pun sudah ada soalnya. Di mana di sini tuh ada skala nilainya itu ada STS, sangat tidak setuju, nilai 1, TS, tidak setuju, nilai 2, N, netral, nilai 3, S, setuju, nilai 4, SS, sangat setuju, nilai 5. Lanjut dengan adanya pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu ada suster-suster di rumah bersalin median Yogyakarta cepat tanggap dengan apa yang dibutuhkan pasien dengan skala yang tadi juga sudah ada 1 sampai 5. Terus dokter yang menangani persalinan teliti dan tepat melakukan analisa dengan skala 1 sampai 5. Kondisi lokasi rumah sakit yang selalu bersih dengan skala 1 sampai 5. Nomor 4, saat mendaftar di front of house rumah sakit melayani dengan cepat dan ramah dengan skala 1 sampai 5. Dan yang terakhir, tempat parkir rumah bersalin mediana yang luas dengan skala 1 sampai 5. Nah, ini itu sudah ada penyebaran kuesioner ke 30 responden. Nah, ini adalah hasil responden dari pertanyaan sebelumnya. Kita akan memasukkannya ke data SPSS. Kebetulan saya juga sudah menggunakan data SPSS untuk data ini dan sudah dialihkan sebelumnya seperti ini. Di sini itu ada, kita perkecil saja ya. Nah, di sini itu ada pertanyaan 1 disingkat dengan P1, terus juga ada P2 pertanyaan 2, P3 pertanyaan 3, P4 pertanyaan 4, dan P5 pertanyaan 5. Dengan ketentuan yang tadi disebutkan bahwa ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bila ingin memasukkan data, kita bisa ke value 1,
ataupun nomor berapa gitu, misal nomor satu aja gitu. Terus ke bagian label kita kasih nama, contohnya teh apa gitu. Seperti ini juga ada STS, TSN dan SS. Terus kita add sehingga masuk. Terus setelah add, kalaupun sudah setuju seperti ini, sudah penuh ataupun sesuai yang kita perlukan, kita klik OK. Seperti itu. Untuk measure-nya juga scale. Nah, setelah ini kita akan beralih ke data view. Di data view kita sudah, tadi saya sudah memasukkan file-file yang data-data yang dibutuhkan. Sebanyak yang tadi itu ada 30 responden, sudah ya, sampai 30. Setelah kita selesai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5, datanya sudah dimasukkan, kita ke bagian analyze. Terus kita ke bagian scale, ke reliability analysis. Kita masukkan semuanya sini. Ini kita alpha tetap, terus ini bisa diganti ya sesuai kebutuhan. Ada split half, government, parallel, strict parallel, tapi kita menggunakan alpha. Statistik kita ganti dari, oh itu belum ada ya. Di sini ada scale if item delete, terus ada correlation. Terus setelah itu continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Sudah itu kita bisa melihatnya di sini output. Oke, sudah ada ya outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Dan untuk uji validitasnya, dengan menggunakan jumlah responden tadi, bahwasanya sebanyak nilai tabel dapat diperoleh melalui tabel produk moment version dengan DF degree of freedom n kurang N kurang 2, jadi DF sama dengan 30 kurang 2 sama dengan 28, maka Rtable 0,378 butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari Rtable. Dapat dilihat dari corrected item total correlation. Analisis output bisa dilihat di bawah ini ya, seperti tadi juga sudah ada. Terus juga di bagian akhir uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai Cronbach's alpha. Jika nilai alpha lebih besar 0,60, maka kontur pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliable. Nilai Cronbach alpha adalah 0,841, jadi di atas 0,60 maka reliable. Baik, kita akan lanjut ke statistik inferensial parametrik atau uji perbedaan. Nah, di sini itu kita akan pelajari yang pertama yaitu independent sample t-test atau uji T untuk dua sampel independen ataupun bebas, di mana sudah ada contohnya ya, yaitu ada penghasilan ayah per bulan dan keputusan ber-KB. Nah, ada settingannya, di mana settingan yang pertama itu 1 KB dan 2 tidak KB ataupun non KB. Kita langsung ke SPSS-nya. Kebetulan saya sudah memasukkan data tersebut. Oke, biar tidak bolak-balik. Nah, ini sudah sama ya, semuanya sudah dimasukkan ke sini. Di sini itu untuk variable values.
Nah, itu kan yang pertama itu satu tuh KB dan dua itu non KB. Nah, ketika memang di sini tuh tadi juga yang paling atas itu adalah KB, itu semuanya itu KB dan dua itu adalah non KB. Untuk selanjutnya, untuk menganalisis data yang sudah ada ini, kita beralih ke analyze, terus kita ke compare means, terus ke independent sample t-test. Nah, kebetulan saya sudah memasukkannya di ada penghasilan pasangan, terus ada keputusan. Terus setelah itu kita klik OK. Ini hasil dari ataupun output dari SPSS tadi. Nah, kita akan beralih juga ke kesimpulannya, di mana uji hipotesisnya mengatakan bahwasanya, bentar, bahwa uji hipotesisnya dugaannya untuk uji F test dalam kasus ini yaitu HO kedua varian populasi identik ataupun HA kedua varian populasi tidak identik. Terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal variance estimate adalah 0,326 dengan probabilitas 0,575. Dilihat dari tabel, ambil nilai SIG-F-nya. Oleh karena itu, probabilitas 0,575 lebih besar 0, daripada 0,05, maka HO diterima, HA ditolak, atau tidak terdapat perbedaan berarti kedua varian identik atau kedua variannya itu populasinya sama identik gitu kah? Itu ya. Terus hipotesis dugaan untuk uji tes dalam kasus ini yaitu HO kedua rata-rata populasi identik dengan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah sama. Terus HA kedua rata-rata populasi tidak identik, rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda. Karena F hitung mempunyai keputusan equal variance estimate, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance estimate, maka nilai T hitung 5,396 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti HO ditolak, HA diterima, yang artinya kedua rata populasi tidak identik. Rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda, atau terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Baik, selanjutnya kita akan ke parit sampel t-test, uji T untuk dua sampel yang berpasangan, di mana ada perusahaan jamu diet yang ingin meneliti apakah jamu yang diproduksinya itu memiliki efek samping terhadap penurunan berat badan ataupun tidak dengan sampel 10 orang pemakai jamu diet yang akan diteliti sebelum dan sesudah minum jamu tersebut. Nah, ini adalah datanya, dan saya pun sudah mengalihkan data tersebut ke dalam SPSS. Nah, ini ada sebelum dan sesudah. Karena di sini ada desimal, nah bagian sini tuh ada desimal, maka saya pun menggunakan desimal di bagian desimalnya gitu, tidak dijadikan nol seperti sebelum-sebelumnya. Ini tuh bisa dirubah ya, entah menjadi satu ataupun jadi dua, karena kebetulan desimal atau nol di belakang atau angka di belakang komanya itu ada dua, jadi saya memasukkan dua seperti itu. Ini tergantung angka di belakang komanya seberapa banyak ya. Ini labelnya sebelum minum dan sesudah minum jamu. Ini juga ada sebelum dan sesudah. Nah, kita ke bagian sini. Ini sudah ada ya, sebelum dan sesudah sudah ada data dari contoh soal tadi. Setelah ini semua dimasukkan, kita ke bagian analyze untuk menganalisis. Terus kita ke compare means. Terus ke parade sample t-test. Nah, di sini sudah saya pindahkan ya, sebelum minum jamu dan sudah minum jamu. Di situ bisa dipindahkan seperti ini. Diklik di sini, terus nanti diklik di sini gitu. Untuk option dan bootstrapnya, kebetulan saya tidak memakainya. Kita lanjut OK saja. Oke.
kita ke bagian output. Sudah ada. Sebelum sebelum minum jamu dan sesudah meminum jamu. Lihat ya. Terus kita ke bagian hipotesisnya di mana tidak ada perbedaan, HO-nya tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu diet. HA-nya ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet dengan pengambilan keputusan jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Ini data yang sebelumnya pada tabel sebelumnya. Selanjutnya kita akan wet sampel t-test, uji T untuk satu sampel. Contoh kasusnya itu sama seperti pada sebelumnya, di mana ini tuh eh, tentang kelompok wanita yang meminum jamu. Nah, di sini tuh yang kita akan analisis yaitu bagaimana berat antara perbedaan rata perempuan yang meminum jamu dengan berat kelompok wanita sebelum minum jamu. Kita langsung saja. Oke. Nah, di sini sudah ada karena menggunakan file yang sebelumnya. Kita ke analyze, ke components, terus one sample t-test. Nah, karena yang ingin diteliti itu adalah sebelumnya saja, sehingga kita memasukkannya sebelumnya saja dengan berat badan 80 kg. Terus kita klik OK. Nah, sudah ya. Seperti ini. Dengan ketentuan, jika SIG lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dengan nilai SIG dapat dilihat pada tabel one sample test, yaitu 0,018, nilai SIG kurang dari 0,05, HO ditolak, HA diterima, maka ada perbedaan antara berat rata sebelum minum jamu 80 kg dengan berat kelompok wanita sebelum minum jamu. Oke, baik. Kita akan menggunakan penggunaan cut point, di mana cut point ini ingin melihat apakah mereka berbobot yang lebih dari 50 kg memiliki rata yang sama dibanding ataupun berbeda dibandingkan dengan mereka yang berbobot kurang dari 50 kg. Di sini tuh ada tabel mereka yang memiliki berat badan 50 kg dan mereka yang memiliki berat badan kurang dari 50 kg. Kita langsung saja. Sini kita beralih ke analyze. Karena datanya sudah ada, kita langsung beralih saja ke analyze. Kita ke compare mix. Kita compare mix, independent sample t-test. Nah, di sini sudah ada ya, karena ingin yang dibandingkan itu tinggi badan. Terus berat badannya itu 50 kg. Nah, cara masuknya itu di define groups di sini. Kan sebelumnya itu di sini, tapi kita beralih ke cut point karena kita akan menggunakan cut point. Terus continue, terus oke. Sudah, kita tinggal melihat bagian outputnya saja. Ada ya bagian outputnya. Ini outputnya. Nah, kita akan langsung ke pengujiannya saja, di mana pengujian keputusan hal tersebut, di mana hipotesis atau dugaan untuk uji F-test dalam kasus ini. Nah, terus juga HO di mana HO itu kedua varian populasi identik, HA kedua varian populasi tidak identik. Terlihat bahwa F itu dengan equal variance estimate adalah 1,011 dengan probabilitas 0,328 oleh karena probabilitas 0,323 lebih besar dari 0,05.
maka HO diterima atau kedua varian populasi identik atau terdapat perbedaan tinggi badan antara rata kelompok berat badan di atas 50 dengan rata kelompok berat badan di atas 50 kg. Hipotesis dugaan untuk uji tes dalam kasus ini di mana HO kedua rata-rata populasi identik yang berbobot di bawah 50 kg dan di atas 50 kg tidak mempunyai perbedaan terhadap tinggi badan. HA kedua rata populasi tidak identik yang di mana yang berbobot di bawah 50 kg dan di atas 50 kg mempunyai perbedaan terhadap tinggi badan. Karena F itu mempunyai keputusan equivariance non as matched, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equivariance non as matched. Maka nilai T hitung 1,914 dengan probabilitas 0,086 lebih besar dari 0,05 yang berarti HO diterima, HA ditolak. Artinya kedua rata populasi identik yang berbobot di bawah 50 kg dan di atas 50 kg tidak mempunyai perbedaan terhadap tinggi badan. Baik, selanjutnya kita akan pelajari statistik inferensial dan parametrik. Yang pertama ada uji dua sampel yang saling berhubungan, uji tanda atau SIN. Di sini ada contoh soalnya, di mana seorang pelajar statistik melakukan penelitian tentang apakah ada perbedaan antara nilai ujian seorang peserta didik pada mata kuliah statistik sebelum ujian jika ia belajar sendirian dan jika ia belajar berkelompok. Untuk itu diadakan 2 kali ujian mata kuliah statistik. Pertama, peserta didik belajar sendiri dan yang kedua sebelum ujian para peserta didik belajar berkelompok. Datanya sebagai berikut. Nah, datanya sudah ada ya, di mana ada data belajar sendiri dan berkelompok, ada 20 siswa. 20 siswa. Kita lanjut saja ke SPSS. Nah, di sini ada ya. Ini mandiri atau belajar sendiri gitu. Terus juga ada berkelompok. Di sini dikosongkan saja. Terus biasanya tetap scale, tidak desimal sehingga desimalnya dinolkan. Kita ke data view. Nah, ini mandiri dan ini berkelompok. Kita langsung ke analyze. Nah, kita ke non-parametric test. Terus kita lanjut ke legalistic dialog. Nah, dilanjut kita ke sini. Di sini tuh ada belajar mandiri. Kita klik belajar mandiri, terus kita masukkan. Terus ada belajar berkelompok, kita juga masukkan. Terus ini berubahnya ke sign. Terus oke. Nah, kita tinggal melihat pada bagian outputnya. Sini ya. Udah ada bahwasanya belajar berkelompok itu hasilnya segini dengan belajar mandiri. Di mana belajar berkelompok kecil daripada belajar mandiri ataupun B, belajar berkelompok lebih besar daripada belajar mandiri atau belajar berkelompok sama dengan belajar mandiri. Kita akan langsung ke bagian ujinya. Ini analisisnya di mana pengambilan keputusan jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dengan hipotesis atau dugaan, HO tidak ada perbedaan nilai peserta didik untuk mata kuliah statistik jika ia belajar mandiri dengan ia belajar berkelompok. HA ada perbedaan nilai peserta didik untuk mata kuliah statistik jika ia belajar sendiri dengan ia belajar berkelompok. Dengan
Yang akhir pengambilan keputusan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel tes statistik yaitu 0,0000, maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak. Jadi keputusan adalah ada perbedaan nilai peserta didik untuk mata kuliah statistik jika ia belajar sendiri dengan ia belajar berkelompok. Lanjut dengan uji 2, sampel yang tidak saling berhubungan. Uji Mann-Whitney dengan ini sampelnya, contoh soalnya itu peneliti ingin mengetahui perbedaan penjualan berdasarkan pendidikan responden. Dalam kasus ini, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 20 responden dan sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada penjualan per bulannya dan di sini ada pendidikan, tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikannya ada SMU dan SMP. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Sini ada ya, di mana bagian SMU-nya itu sudah ada dimasukkan ke values, bagian SMU, bagian kedua-duanya pun sudah dimasukkan, tidak ada desimal sehingga desimalnya di nolkan. Kita akan lanjut ya ke analyze. Terus kita ke non-parametric test, ke legalisity dialog, terus ke independent sample. Di sini penjualan per bulannya kita masukkan ke bagian atas. Terus tingkat pendidikannya kita masukkan ke bagian bawah. Define groups-nya kita pilih 1 dan pilih 2. Terus continue. Terus manage-nya tetap. Oke kan? Terus kita langsung ke udah ya, outputnya sudah ada, kita ke bagian kesimpulan. Bagian kesimpulannya, di mana pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel tes statistik, yaitu asumsi 0,000, maka lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ditolak, jadi keputusannya adalah ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan berpendidikan SMP. Oke, kita akan menguji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Nah, contoh kasusnya itu di mana perusahaan permen Candy Yogyakarta akan produksi permen buah rasa mangga, melon, apel, dan durian. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap 4 rasa permen buah tersebut, maka diadakan riset atau penelitian sejumlah 10 orang memberikan penilaian pada tiap-tiap rasa permen buah tersebut. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya, tabel respondennya yang berjumlah 10 orang dengan penilaian terhadap rasa buah pada permen. Kita langsung ke bagian SPSS-nya. Nah, ini ada rasa pada buah mangga, buah melon, buah apel, buah durian. Desimalnya tidak ada, misinya juga 0, values-nya 0. Terus measure-nya scale semua. Kita beralih ke data view. Kita juga sudah memasukkan semua datanya. Kita ke analyze, terus ke non-parametric test, ke legalisity dialog, terus ke bagian sini. Nah, ini semuanya dipindahkan ke test variable. Oke, setelah semuanya selesai, kita oke. Kita cek di output. Ini outputnya di mana bagaimana perbandingan antara kesukaan rasa pada buah mangga, buah melon, buah apel, dan buah durian.
di mana ada hipotesis atau dugaan HO tidak ada perbedaan ataupun mutu keempat rasa permen candy, keempat rasa permen candy mempunyai penilaian atau mutu yang sama. HA ada perbedaan penilaian mutu keempat VIP, keempat rasa permen candy tidak mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Pengambilan keputusan jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. SIG pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel tes statistik SIMSIK yaitu 0,019 maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak. Jadi keputusannya adalah ada perbedaan penilaian ataupun mutu terhadap keempat rasa permen candy tersebut di mana keempat rasa permen candy itu tidak mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Terus kita akan ke uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Gimana contoh soalnya? Manajer rumah bersalin Mediana Yogyakarta membangun kamar bersalin VIP dengan nama kamar Melati Mawar Anggrek. Manajer tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ketiga kamar bersalin VIP tersebut. Datanya sebagai berikut, yaitu ada penilaiannya dan nama kamar bersalin VIP. Datanya sudah ada, di mana ini ada kamar bersalin, nama kamar bersalinnya ada Melati, ada Mawar, dan ada Anggrek. Terus penilaiannya untuk missingnya 0, tidak ada yang tidak diisi. Terus kalau misalnya tetap 8, misalnya scale, desimalnya tetap tidak diisi. Ini ciri bahwa ini tuh Melati, Mawar, dan Anggrek. Oke, setelah itu kita ke analyze. Terus lanjut ke parametric test, ke legalistic dialog, terus ke independent sample. Oh, Kruskal, nama kamarnya ke atas variabel list, terus penilaian konsumnya ke grup variabel, event-nya sini 1, sini 3, continue, terus oke, sudah ada ya, terlihat di sini. Sudah ada di mana nama kamar VIP bersaingnya, ada range penilaiannya, ada yang 3 dengan min range-nya, letaknya. Oke, kita ke yang akhirnya, yaitu pengambilan keputusannya. Atas dugaan tidak ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga kamar VIP. Ketiga kamar VIP bersalin punya penilaian mutu yang sama. HA ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga kamar VIP. Ketiga kamar bersalin VIP tidak mempunyai penilaian ataupun mutu yang sama. Dengan pengambilan keputusan, jika SIG kurang dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. SIG pada penelitian ini terlihat pada tabel tes statistik SIMSIK adalah 0,846, maka lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan penilaian ataupun mutu ketiga kamar VIP, yaitu ketiga kamar VIP bersalin atau VIP mempunyai penilaian ataupun mutu yang sama.